Oke, Bang, kenapa kita nak keluarkan pipa atau fitting bekas nih menggunakan gergaji, Bang? Nah, ini masalah banyak orang bertanya nih. Oke, bila kita nak keluarkan nih fitting bekas pipe yang tak digunakan, bila kita nak pakai yang sebelah sini, kemudian fitting ini dah rosak, kita nak potong ataupun tersalah sambung, kita nak membuang, jadi kita gunakan gergaji memotong di bagian sini ya. Nah, fungsinya apa? Pasti ada manfaat dan fungsi yang Anda belum tahu, atau siapa belum tahu kenapa saya memotong di bagian sini sampai di bagian sini. Kenapa tidak terus saja dicongkel? Nah, simak videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Bian Erino. Di kesempatan kali ini saya nak berbagi atau berkongsi sedikit ilmu tentang cara kita nak membuang fast socket nih, membuang fast socket nih ya. Ini dah melekat di pipa ini atau di pipe ini karena dah digam. Jadi saya nak pakai dia punya handle boba ini, PVC handle boba ini untuk saya gunakan. Nah, di sini masalah dia adalah ini barang lama saya nak pakai balik, tapi cuma saya nak buang dia punya tank connector ni ataupun fast socket ni, dan saya memerlukan cara untuk membuat ini ya. Jadi simak videonya, jangan kemana-mana, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga boleh tekan tombol lonceng untuk notifikasi dan pemberitahuan bila saya upload video terbaru. Oke, kita akan lanjutkan tutorial ini ataupun cara ini. Saya gunakan bahasa Melayu karena bahasa Melayu adalah bahasa yang biasa gunakan dari Malaysia. Jadi saya tujukan juga ini untuk penonton yang ada dekat Malaysia. Jadi seperti ini ya. Ini permulaan adalah seperti ini. Kemudian saya nak buang ini. Jadi saya kena pastikan potong di sini. Oke, singkat kata saya mempunyai barang yang sama persis dengan ini. Jadi saya akan tunjukkan. Oke, ini adalah barang yang sama. Kemudian ini saya sudah potong. Ini dulu adalah sambungan elbow, kemudian di sini ada sambungan fast socket ataupun tank connector. Kemudian saya dah nak pakai tadi ya. Saya nak pakai handle boba ini. Jadi saya nak perlu keluarkan ini ya, karena sambungan ini perlu size 1 inci ya. Jadi saya kena keluarkan dia punya soket ataupun bekas sambungan ini. Dan bagaimana kita nak keluarkan ini ya? Nah, keluarkan ini tanpa menggunakan pemanas ataupun api. Oke, pasti ada yang bertanya kenapa tak potong sebelah sini saja Bang, kemudian kita sambung soket. Oke, dalam kerja piping kadang-kadang kita ada satu tempat yang kita tak boleh potong ya, ataupun dah las dia punya pipe, jangan tinggal soket. Nah, di sini saya hanya buat tutorial dan cara kita nak buang ini ya. Jadi ini hanya tutorial ataupun memberi contoh cara kita membuang ini. Jadi sebenarnya saya boleh memotong di sini, tapi saya nak memberi contoh bagaimana kita nak keluarkan dia punya bekas pipe yang sudah melekat di pipa ini atau di sambungan pipe atau fitting pipe yang melekat di pipe ini yang sudah lama. Ini kalau baru mungkin dia senang sikit ya. Ini kita tinggal mencokel ataupun mengkopek ataupun mencabut, tapi ini memang dah lama. Jadi bagaimana kita nak keluarkan ini dengan menggunakan alat gergaji dan juga hammer. Nah, kita boleh gunakan dua cara ya. Dua cara kita boleh gunakan, pakai pemanas blower ataupun pemanas api untuk melembutkan ini. Kita keluarkan, tapi kali ini saya akan memberi contoh ataupun tutorial tidak menggunakan pemanas api ya. Oke, kita akan teruskan ke videonya. Oke, seterusnya kita akan mulakan dengan melihat ini ya, ketebalan fitting dengan pipe dia. Jadi di sini kita akan lihat ketebalan ini. Jadi kalau waktu kita memotong, saya gunakan gergaji ya. Cara ini
Biasanya saya gunakan bila saya bekerja, saya akan memotong di sini ya, di bagian. Saya boleh memotong satu ataupun dua, tergantung pada tempat pipe itu berada ya. Jadi saya akan memotong di sini tanpa mengenai pipe yang di dalam ini ya. Jangan sampai pipe ini terkena potongan. Jadi hanya yang kita potong tempat fitting yang dah tak terpakai, yang kita nak buang nih, yang kita potong. Jangan mengenai pipa atau pipe ini, karena takut nanti dia akan memberi laluan air untuk bisa keluar ke luar fitting sambungan ini bila kita sambung balik. Jadi kita akan pastikan di sini tempat jarak pipa dengan sambungannya agak-agak di sini. Jadi kita memotong di atas garis ini, jangan sampai mengenai pipa yang ada di dalam ini. Jadi kita hanya memotong bekas sambungan atau fitting ini saja. Oke. Sebenarnya caranya seperti ini ya, kita potong seperti ini saja. Nah, kita posisikan di sini. Misalkan kadang-kadang pipa ini di dalam dinding pun ada, di dalam konkrit pun ada. Jadi kita potong seperti ini. Kita gunakan gergaji yang sudah kita lepas ya. Jadi ini adalah untuk kegunaan di tempat yang agak sempit ya. Kita potong seperti ini. Saya biasa menggunakan agak miring ya. Kadang-kadang di sini itu sambungan dengan fitting itu rapat. Jadi untuk membuat straight atau tegak pemotongan itu agak susah, karena akan melanggar atau tersangkut dengan sambungan yang ada di sini. Karena ini jaraknya agak sedikit panjang, ini lebih mudah. Tapi pun saya pastikan saya akan gunakan trik agak membelok sedikit. Nah, di sini kita cek ya, jangan sampai potongan ini melebihi terkena pipa ini ya. Kita potong saja. Oke, cara pemotongan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi pemotongan itu tidak mengenai pipa yang ada di dalam. Kita cuma memotong bekas sambungan atau fitting ini saja. Kita boleh kurangkan sedikit, ataupun jangan sampai menggosok pipa yang ada di dalam fitting ini. Nanti takutnya nanti kalau kita sambung balik dia akan bocor ya. Oke, kiranya sudah cukup. Kemudian langkah seterusnya adalah, ini sangat keras ya karena sangat tebal. Jadi saya akan gunakan pahat ya, pahat. Kita boleh gunakan pahat ataupun paku untuk mencongkel bagian ini. Oke, gunakan kayu bila di bawah kita ada tile atau mosek. Kalau di bawah konkrit kita tidak perlu menggunakan ini, tapi kalau menggunakan ini lebih bagus ya. Oke, di sini saya akan paku di bagian sini untuk mencongkel atau mengkopek dia punya fitting ini. Caranya seperti ini ya. Ambil paku di antara tengah-tengah ya, di antara misalkan di sini ya. Kita cari posisi yang antara sambungan ini dengan fitting, sambungan pipa ini dengan fitting ya, jaraknya di bagian sini. Nah, agak-agak di sini, kemudian agak-agak di sini ya. Kemudian saya akan gunakan penukul. Oke. Di sini biasanya kalau gam dah lama itu kadang dia terlepas seperti ini. Nah, ini sudah terkopak ataupun terlepas ya, kita tinggal menambah lagi.
Nah, di sini fitting ini sudah terkeluar ya, jadi seperti ini. Nah, nanti kita tinggal memecahkan ini, membuang habis menggunakan paku ya, gunakan paku ya. Oke. Seperti ini, kita gunakan paku saja ya. Oke. Oke, kalau dia sudah terbuka seperti ini, kita akan lebih senang ya. Kita akan mencongkel seperti ini ataupun menarik ini, karena biasanya kalau sudah seperti ini ya akan lebih mudah, kecuali dia gam itu melekat seperti ini ya, kita harus membersihkan. Nah, kita coba pelan-pelan ya, kita coba pelan-pelan. Nah, dia sudah keluar, kemudian kita pecahkan lagi. Nah, ini sudah terkeluar habis, tinggal ini, kita tinggal membuang ini ya. Kita boleh menggunakan bahan kayu ya untuk yang bagian yang seperti ini. Oke, sudah terbuang habis. Nah, di sini keadaan pipa ini bagus ya, tidak ada gorekan. Jika kita membersihkan ini ya, kita boleh gunakan kertas kasar ya untuk membuang sisa gam yang melekat di bagian ini, atau kita yang masih menempel itu kita keluarkan menggunakan pahat ataupun pisau. Nah, seperti ini. Jadi bekas fitting yang melekat tuh seperti ini ya. Ini gam ini sudah lama ya, bertahun-tahun ya. Kalau gam baru mungkin senang, kita potong, kita terus mencongkel atau menarik dia punya pipa, mungkin sudah dia punya fitting mungkin sudah terkeluar karena gam itu belum melekat terlalu kuat. Tapi ini kalau gam dah lem itu udah melekat bertahun-tahun, dia agak susah. Jadi saya gunakan trek ini untuk kebiasaan saya bekerja di bagian piping untuk mengeluarkan sambungan fitting yang tidak terpakai, karena biasanya ukuran seperti ini sudah pas atau ngam untuk jarak yang kita perlukan waktu kita dalam bekerja. Jadi kita boleh menggunakan trik ini ataupun cara ini, dan kita tinggal menggosok sedikit untuk membersihkan sisa-sisa ini. Jadi untuk menggunakan cara ini tidak merusakkan pipa ini ya. Kalau kita gunakan pemanas, takutnya yang gam yang di bagian sini akan longgar ataupun meleleh, jadi akan merusakkan sambungan yang ini yang kita tetap nak pakai. Jadi kita gunakan trik memakai gergaji seperti yang saya gunakan tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Dan untuk ini tutorial ini saya akan sambung di next video. Saya akan gunakan cara menggunakan pemanas ataupun sedikit pemanas ya, agar ini tidak rusak gam yang bagian sini. Oke, semoga tutorial ini memberi sedikit manfaat buat para pemula bekerja piping, dan kita akan berjumpa lagi dan kita akan sambung lagi tutorial-tutorial lain di next video. Oke, terima kasih karena menonton video saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.